Hero nyaman dari Yeskiel ya. Yes, oke. Mau Gatot gak sih? Enggak tuh ambil Valen aja dulu. Boleh. Biar aman-aman aja. Efek Terrify-nya juga kan lumayan musingin ya. Tapi aku suka Gatot sih buat tim Liquid ID ya. Kayak dia bisa ganggu juga, jangkau lini belakang juga. Tapi Chow. Chow ternyata, wow. Wah, Widi Kalea pakai. EXP. Kali EXP, oke. Wah, Chow kali ya. Wah, Widi Chow. Apa ini bentuk deny pick juga kah? Sekalian, Aha. biar nggak ada sambungan ya. Yap. Tapi kalau main kayak begini, kalau kita bicara soal agresif, Johet Aurora juga bisa. Benar. Utility aja ya. Bener, main utility. Aha. Efek sana sekalian. Yap. Tapi untuk Onyx ya, ini juga mereka akan menjawab kemana larinya Badang ini. Karena Badang di tangan Kiboy juga masih possible. Ya, XPK yang bakal dibuka. Ya, masih ada Glue tadi seperti apa yang disampaikan juga. Tapi midnya belum kelihatan nih. Walaupun ya, sebenarnya Glue ini lumayan lah tercounter dengan Ngeri gak sih? sana Masalahnya para mid, iya, ya. mid lanernya belum ada nih. Kalaupun emang mau ngambil blue di sini blue ya. Valen ya. Valen, Cici. Oke, dan harusnya ini ambil jadi Badang Rom. Ya, Badang Rom. The last. Selena kah? Selena kayaknya susah maju sih dia ya. Oh, Susah target juga ya, Vexana Aku ya? tim Vexana aku. Eternal Guard. Yap. Masalahnya ini sekarang Cici juga kalau emang mau ngejar Vexana juga nggak bisa terlalu ngejar-ngejar juga gitu loh. Efek Terrify-nya ini, efek fear-nya ini kan juga sangat-sangat mengganggu gitu loh. Oleng ya? Atau Oleng. Aurora juga tadi masih bisa Oh, ya. masuk ya. Atau utility, atau hero-hero artillery lagi kayak hero jarak jauh, Jarak jauh siapa lagi ya? Novaria. Nova. Karena referensinya ya skill kan masih lumayan sering ya. Tapi butuh yang bisa hindari Fanny juga. Iya, tapi Vexana Vexana paling oke. Bener. paling aman lah ya. Yep. Oke. Sisi combo lagi sih, ini 5 hero dari teman-teman tim Liquid ID, ini sisi power semua Om. Yep. Semuanya. Dan search yang ditahan. Lagi-lagi ya. Blaster Moskov, terus juga Chow, Vexana. Wah ini single target. Ini repot nih nanti si Fanny. Iya, 5 hero sisi. Apakah ini akan kembali membuat dari Fanny Kairi kewalahan? Yap. Lagi mereka sudah di game pertama kepegang. Walaupun sebenarnya ada nilai plusnya adalah hero-nya nggak terlalu durable. Oke, benar. Gak tebel-tebel banget ya, maksudnya nanggung lah. Tebel enggak karena mereka typically fighter. Yap. Oke, itu dia. Game kedua, match point pula untuk tim Liquid ID. Cuman kita mau bertanya nih untuk MPL Arena, kira-kira game kedua yang menang Onyx apa tim Liquid? Onyx apa tim Liquid? Onyx apa tim Liquid? Ya wes kalau gitu kita berangkat menuju ke game yang kedua. Oke. Dan kembali lagi dengan adanya penggunaan Fanny dari Kairi. Dan mungkin yang akan harus berbeda Om di game kali ini adalah CC-nya harus ditambah di awal sih. Tensinya mungkin akan harus ditinggiin lagi. Yap. Membawakan Fanny ya. Ya. Jangan sampai kayak di tempo-tempo awal Waduh. bisa diredam gitu loh seperti game yang pertama. Karena benar-benar kepegang tadi buat game pertama. Ini Kiboy tadi jadinya Kibonyok. Bonyok tadi dia balik-balik. Bonyok tadi loh. Sementara di area mid. Sebenarnya ini Ryota juga mendapatkan hasil yang sama walaupun tadi untuk dari Arannya sendiri mendapatkan hal yang sama. Oke. Dan memang ya secara poke damage dan Vexana menang range sih ya dari Valentina Om. Vexana. Buset. Sabar Itu dulu. lihat tuh. Dibanting-banting aja terus. Digebuk-gebuk ya kan. Itu Kalea badan full CC semua. Coba gimana? Ya, emblem support, terus juga membawakan Inspire. Nih ada Golden Reduction yang dipakai kan. Tapi konkasif buat yang terakhir, emblemnya dia. Ya dan ini cukup berbeda ya dengan adanya Master Assassin juga nih untuk Kyo Om. Ya perasaan saya bisa common ya kalau langsung ya. But it's okay lah. Kalau dari Granger sendiri, dia bakal bisa main lebih aman di belakang, jadi lebih jarang kena hit juga. Web, itu dia pergerakan dari Kairi. Mau bagaimana? Sementara Widi hampir saja tadi menjadi korban yang pertama. Oke, dan sepertinya masih belum berhasil untuk mendapatkan first blood sejauh ini. Ditahan lagi juga nih oleh Widi yang akan men-screening pergerakan dari Kairi dan juga Kiboy. Gak dikasih lagi rumputan untuk dihuni. Yep. 4 player yang tadi mendekati ya. Tapi masalahnya sekarang nih ya, Fanny harus bisa dapetin opening kan? Ini gak ada opening sama sekali, semuanya ditutup. Dari TLID mereka sangat mengerti bagaimana cara
menghalangi pergerakan Fanny. Yap, sementara Kiboy mencoba untuk memutar. Gagal tadi seperti untuk bisa mengganggu, tapi Kiboynya terjebak dan flicker mau tidak mau. Sementara sekarang coba lihat dari Tsunami Slam tadi keluar bingung saja Kiboy menjadi korban. Sunsnya dikejar, tapi Suns masih selamat dan Kairi hadir. Ini dia Kairi berhasil mendapatkan arah dan juga Widya menjadi korban di dalam area river. Dua tukar dengan adanya Turtle ya. Tapi seenggaknya Kiboy juga tadi berhasil untuk ditumbangkan. Coba untuk masuk, tapi ya itu ya opening yang dibutuhkan oleh Kairi adalah Curtain Call yang langsung connect 2. Dia datang sebagai eksekutor dan itu berjalan sesuai dengan rencana. Yes, dan di bawah ternyata Xavier bisa plating dengan cukup nyaman ya sekarang. Lihat Kyo-nya, lumayan ke pressure. Ini harus sampai dengan Blood Turret sambil melihat kalau shieldnya lagi diambil. Iya, kecil ya. Cicil. Mau gak mau maju dikit lagi dan celaka lagi tadi. Itu Rhapsody lagi capek bang. Range jauh ya, yang memang dimaksimalkan juga. Dan Onyx akhirnya nih tertinggal di Turtle dengan 2 poin kill mereka. Mereka sanggup untuk menyamakan goalnya, bahkan jauh juga. Xavier bakal first item. Lumayan cepat, Hunter Strike. Oke. Dan sekarang Gold perlahan coba untuk dikendalikan oleh Onyx. Tapi ya balik lagi, mereka harus lebih hati-hati atas inisiasi juga nih yang bisa dilakukan dengan adanya Aran yang mengganggu dengan adanya Wibi juga. Walaupun akhirnya dari tadi kita ngeliat dengan Eternal Guard ini pun udah menjadi salah satu ancaman bagi mereka karena selalu di-copy nih. Yes, diambil kembali juga. Iya. Tapi Eternal Guard enaknya ya kalau misalnya untuk TLA. Tadi kita lihat kombonya kan, Fear masuk, Eternal Guard turun, ada Tsunami Slam juga. Jadi itu panjang banget efek CC-nya. Chain ya. Chain banget, sangat berantai semuanya. Sementara Purple yang sudah spawn, lihat Kairi-nya. Cover, benar-benar dijaga. Oke. 4 loh sampai di sana semuanya. Karena itu kayak timer juga kan, panggilan untuk TLID. Purple Bang sudah keluar. Halo. Sinyal untuk terjadi keramaian. Tapi ya kali ini tim Liquid ID yang dalam keadaan tertinggal, mereka juga nggak mau yang terlalu terburu-buru lagi. Mereka turunkan kembali dari segi temponya sementara. Wah. Oke, kita lihat dan sekarang waktunya dari Kairi akan mengejar ke arah Kyo, tapi ternyata masih ditahan begitu saja. Sedikit lagi tersisa dan waktunya untuk Katron. Sedikit lagi dan selesai. Tadi udah berhasil mendapatkan ke arah Kyo, namun itu pada berbeda. Rekan-rekan dari Onyx lain saat pun menjadi korban, namun Ryota masih berhasil bertahan. Ada Aran mencoba untuk bisa mempertahankan diri, namun Xavier melihat dari kejauhan ada Jet Sonata dikeluarkan dan Widdy masih cukup santai untuk mencari celah. Wah, ini lumayan lama sih tadi Kyo ya. Nggak langsung instan bisa dihilangkan sehingga teman-teman yang lain dari Onyx yang nahan ini kalah jumlah. Yep. Wah, ini tembakan. Rhapsody-nya Jet Sonatanya sedikit lagi. Tapi wah. Oke, berhasil diamankan oleh Ryota. Last hit by Ryota. Yang secure ke arah Turtle. Wah, Turtle hilang, Orange Buff hilang. Rugi. Masalahnya yang dapat itu Cici yang kita tahu, damage-nya minimalis. Yap. Dan ini berarti Onyx langsung unggul. Dapat terlalu banyak untuk Onyx dan Kairi sudah mulai bisa menggunakan steel cable-nya dengan sangat leluasa di game yang kedua. Oke, ini dia waktunya. Walaupun untuk sekarang ada satu MJ dan dikeluarkan pula dan selesailah sudah. Mereka berhasil mendapatkan satu landing lagi di bagian bawah lengkap dengan 2 player yang ada. Iya, dan pemilihan Valentina ini juga justru jadi enak banget ya. Opsi untuk di kopinya banyak. Iya. Dia bisa mau ganggu lagi kah dengan adanya Tsunami Slam? Ya, tadi aku kira Valentina harus diambil kan dengan TLID tadi. Tapi ternyata itu dia. Kopian dan ini Suns loh. Suns yang berani untuk ambil antara ultimate-nya si Widdy atau untuk Aran juga. Dia bisa dua-duanya. Iya, bahkan kalau main save juga Eternal Guard Bisa. sangat bisa. Untuk ngebantu tim fight kan nanti. Benar. Tambahan 1 unit lagi juga. Dan Sans, wah ini udah mulai pegang juga. Beda dengan Cecil, dia harus main defensif. Dengan Valentina, dia bisa bermain sedikit lebih agresif. Ada Arcane Shade Ya. yang bisa dipakai untuk ngedash. Dan ini yang memang diperlukan sama Onyx. Mereka harus bermain seagresif ini ya dengan potensi-potensi yang bisa dibawakan juga. Tapi konsil kali Oke, ini terlihat. itu dia Aran mencari celah. Tidak ada jarak yang cukup. Sementara sekarang itu dia Tidal Strike-nya. Tsunami Slime mencoba mengamankan, tapi ternyata Xavier masih dengan Purify yang dia milikin aman. Aman. Masih ada Purify juga, itu dia. Dan trigger ya, informasi yang telah disampaikan tidak adanya Purify harusnya ya. Ini bisa dimanfaatkan kembali oleh tim Liquid ID untuk melakukan ganking terhadap sosok dari Xavier. Karena secara hero pick off juga ini masih ada Widdy kan? Ya, so far mungkin untuk di early game itu bagus buat si Xavier. Dia bisa bermain seperti itu. Tapi kalau sampai dia main seperti itu di late game, Purify yang terpakai ini bisa jadi informasi untuk ditabrak lagi nanti di objektif. Dan wajib dihindari oleh Xavier. Tapi so far ya, dengan kemenangan gold yang terlalu jauh Onyx, mereka cukup mendominasi. Oke. Dan turtle kedua ya untuk Onyx.
Berhasil didapatkan juga. Yap, itu dia. Ada satu lagi. Tsunami Slam yang memang sudah dikeluarkan, tapi Fabian agak sedikit terlambat. Namun sekarang Ryota yang tertinggal di depan berbeda. Yes, kira berhasil untuk diamankan. Bahkan Arab menjadi korban kedua, sedikit lagi tersisa. Satya pun langsung panggilan dan cepat, tapi Kyo harus meregang nyawa sementara Fabian dikepukin habis-habisan. Iya, walaupun ada dua yang Dragon menuju ke arah Kairi, tapi tidak ada follow up damage. Sehingga kali ini kembali keuntungan bisa diambil oleh Onyx dengan hilangnya 4 pemain dari tim Liquid ID. Ya, bukan hanya pemain, buff juga sudah mulai hilang. Turret topnya sedang diambil oleh Kairi. Jebol pertahanan dari tim Liquid ID di 8 menit awal seperti ini. Dan kelihatan mereka sangat sulit untuk bisa kembalikin lagi. Karena sudah jadi, ini Fanny yang kita tunggu di game pertama permainannya. Terlepas purple yang selalu diambil kan, gak ada gangguan sama sekali. Oke, dan ya kembali lagi dari Onyx, mereka akan yang mengontrol ya bagaimana tempo ini berjalan. Karena lumayan mengerikan loh dari tadi combo-kombonya, dan Kyo yang memang udah join the fight juga, tapi masalahnya range dia yang gak terlalu jauh. Bukan pilihan yang baik, tapi Kyo sudah ada habis Walker tadi dikeluarkan. Sementara sekarang Kyo mendapatkan posisi cukup aman, tapi Widi menendang dengan satu Well Dragon ke arah yang berbeda. Masih cukup aman. Ada Tsunami Slam tadi langsung dikeluarkan begitu. Kiboy-nya tidak akan bisa selamat. Namun Naran mengikuti kemana arahnya Kairi. Iya, nempel ya. Yap, wave breakernya masuk ya tadi. Pasif yang dipegang juga tadi oleh si Aran. Iya. Dari Onyxnya mereka akan nabrak terus-terusan. Kita tidak melihat juga Fabian yang bisa untuk menjadi badan buat teman-teman yang lain. Karena sempat mention tadi dengan si Owl ya, kayak ini bukan badan full juga. Akhirnya dia dimakan aja terus. Ya. Apalagi dalam keadaan under Buset, kayak bisa gini. kayak gitu kabel. Bisa, belok ya. Belok. Masih kayak gitu tuh kabel tuh. Ada aja di komen yang bilang mani darat, buset. Lah, kalau yang kayak gitu darat, yang bawa apa, ngomong bawa yang dari tanah? inti bumi Nggak, itu, bawa tanah. dari bawah tanah itu semua. Tapi ya kesempatan terbuka bebas ya untuk Onyx bisa langsung secure menuju ke arah Lordnya juga. Spear of Destruction memang hanya coba peruntungan aja ya, ngecek juga ke area dari Lordnya, yang dimana tidak ada upaya kontes sama sekali yang bisa dilakukan oleh tim Liquid ID. Yap. Sangat unggul, terlalu jauh tadi. Dan kali ini juga kalau dari Onyx yang mereka mau setup, lihat Sansia punya Lightning Truncheon untuk damage-nya. Cooldown juga. Cooldown cepet, punya extra movement juga kan dari Lightning Truncheon. Oke. Web itu dia. Tsunami Slam, tapi tadi sepertinya terhambat oleh satu tembok. Namun sekarang pertempuran terjadi juga peluru speed. Aran menjadi korban. Dead Sonata langsung yang mengeluarkan damage yang sangat-sangat menyakitkan Sapero. Masih bisa menggojek. Yap. Ternyata upaya pick off dari Aran masih belum berjalan sesuai rencana ya dari tadi. Lebih ke belum, sudah gak bisa gitu loh. Kalau mau main pick off sekarang pun ya mereka masih belum punya damage di belakang untuk melakukan follow up. Jadi ya mau gak mau mereka harus lebih sabar. Mungkin membiarkan lah kan Onyx-nya yang make mistakes. Karena mereka masih ada Yehes, mereka masih bisa menggunakan efek fear-nya. Ini untuk mengacaukan ritme waktu lagi mau ditabrak. Oke, langsung galau. Galah oleh dikit kan. Kok ke kiri, kok ke kanan. Tapi Lordnya dibiarkan untuk slow push saja ya. Ternyata lagi Onyx juga lebih memainkan untuk super minion yang bakal dijalankan kali ini. Lihat ini bahkan Fabian juga kayak lumayan ragu untuk bisa maju. Yap. Dan apalagi ini juga poke damage-nya terus-terusan ya. Nyicil banget apalagi hero-hero yang sangat-sangat lumayan gak terlalu tebel. Tapi ya tim Liquid ID mereka akan melakukan setup defense terlebih dahulu nih. Semua ya, dan bahkan untuk Holy Shield sudah dihabiskan. Lordnya masih seger. Yep. Masih banyak juga SP dari Lord tersebut ya. Iya. Aman. Dan ternyata juga Holy Defense tadi ke-trigger di saat Lordnya belum masuk ya. Jadi lumayan lah, bisa ada efek charge in juga ke dalam sebuah base turret tidak top lane. Sementara tim Liquid ID harus meladeni tamu-tamu. Wah, itu dia ada Tsunami Slam tadi yang langsung diamankan. Sementara sekarang pertempuran kembali terjadi dalam area defensive dari tim Liquid ID. Tapi Widi langsung panggilan dan Kiboy masing-masing nomor dan tidak ada lagi 4 melawan 4. Ya itu saling angkat-mengangkat ya. Tidak seraknya connect karena 2 player dan itu dia Tsunami Slam. Bahkan tadi efek Fear tadi masuk ke dalam tubuh dari Ryota. Mereka berhasil lagi mendapatkan garah 1 player 2 untuk 2 in total. Wah, ini sama-sama tukar EXP dan ROM-nya juga. Tapi terlalu banyak tadi inisiasi yang bisa diberikan juga sampai akhirnya ya siapa yang nge-react. Itu kayaknya lebih oke deh. Lebih oke memang, makanya dari dia lain better mereka nunggu juga kan, daripada mereka yang harus kebuka. Dan ya selalu ada juga satu pertukaran untuk satu. Berarti kali ini dari Onyx-nya mereka akan menunggu objektif Lord yang akan lebih penting nih sekarang untuk Lord-nya. Karena kalau mereka masuk polosan seperti tadi ya, trade-nya pasti selalu ada juga.
masih Oke. bisa dilawan oleh tim Liquid ID. Dan sebenarnya ini kayak ada jago ya, ini yang terjadi juga tadi sama tim Liquid ID. Dalam keadaan unggul hampir juga bisa di-punish. Tuh. Tapi ya memang gap yang udah terlalu jauh jadinya nggak terlalu berpengaruh banyak nih. Ya, dan Saveronya berani banget maju dengan Rhapsody pede selama punya Purify. It's okay, dia bisa terus-terusan untuk menggunakan Rhapsody-nya maju ke depan. Tapi mungkin base yang bisa dilakukan sama tim Liquid ID adalah mereka bisa mempertahankan base-base turretnya nggak hancur. Iya. Base turret yang penting ya. Mid juga masih ada nih sekarang buat mid turret, buat Onyx. Dan objektif. Nah, Lord yang keluar. Purple pun masih ada ternyata dari TLID. Mereka sangat di zoning di area mereka sendiri. Gak bisa nih, crossing pun susah. Yep. Tadi Speed of Destruction kayaknya nancep ya ke Kiboy, tapi ya buat dari Kyo-nya juga ingin bertransisi. Berubah posisi enggak, mereka coba untuk tahan dulu di dalam. Gak boleh terlalu keluar, karena balik lagi mereka harus bisa lebih reaktif aja. Ya, dan Sans ya. Berani banget. Berani maju. banget ya. Arcane Shot ke depan khusus nih ya buat ngambil Tsunami Slam. Dan dapat ternyata untuk Tsunami Slam dan Sans. Flicker ready, oh no, dia pakai Purify. Yap. Dan gak ada Purify buat tim Liquid ID masalahnya. Nah ini bakal bisa ditangkap. Siapapun akan diangkat oleh Sans. Ingat ya, meskipun gak punya Flicker Valentina, ada Arcane Shot. Masih bisa ngedash 2 kali. Ini Valentina jadi petaka banget sih untuk sekarang ya. Sangat. Yang ngepok juga, bikin miskalkulasi iya. Ultimate-nya dicuri. Dan sekarang Lord akan dibiarkan terlebih dahulu di area bawah. Penumpukan wave juga ini udah mulai dilakukan di area top lane. Wah, udah dicicil ya dalam Saveronya. Hei, ngebantingnya ke mana? Hampir saja tadi bisa mendapatkan, tapi Widi tetap langsung menghilang. Semua ini saja kagetan yang begitu luar biasa. Iya, ada eksekutor ya, Ya. tangan dari Savero. Waduh, curtain call-nya mengikat ke arah dua player antara Aran dan juga Kyo ingin pergi ke arah yang berbeda tadi sepertinya. Satu maju, satu mundur. Oke, tapi ternyata masih bisa ditahan Lordnya. Sabar dulu nih. Dari TLID mereka tahu bahwa power mereka juga oke, mereka bisa defense. Mereka harus menunggu Kyo untuk bisa jadi. Kairi dan Kairi itu mau take off dari atas tuh, siapa nih yang mau jadi korban nih? Oke. Wow. Dan sekarang pergerakan dari Kyo begitu baik, tapi Kyo aja langsung menghilang langsung pada yes kill. Langsung menghilang. Dimana sekarang Kairi pun bisa lagi pergi menuju ke tempat yang jauh lebih aman. Ada 2 player dari tim Liquid ID. Sebentar sekarang Widya mencoba untuk bisa mendapatkan karena 1 player, namun tidak bisa. Karena Fabian menjadi orang terakhir dan harusnya game 1 sama. Raja Langit menolak untuk tunduk. Disamakan kedudukannya dengan hal yang serupa, dominasi bisa mereka lakukan. Perubahan dari segi gameplay yang akhirnya membuat Fanny lebih leluasa dan kita akan melihat kembali game yang ketiga. Oke, Fanny di game ini sangat menyala ya untuk Kairi tadi. Berani untuk take off secara terus-menerus dikarenakan mereka sangat pegang untuk early game-nya. Thanks to Sans di sini. Pemilihan dari Valentina dari Onyx yang bisa mendapatkan Tsunami Slam.